Shalom Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Marilah kita awali hari ini dengan bersyukur dan memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami rasakan hingga pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami disapa dengan firman kebenaran-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan dan diberi hikmat menjalani hari yang Tuhan berikan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, Selasa 20 Juli 2021, tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu sebagai seorang anak atau sebagai anak akan mendapat warisan dari orang tua mereka. Hanya saja terkadang pada zaman sekarang ini, pemahaman anak bahwa warisan itu hanyalah harta atau kekayaan itu salah. Sebab warisan itu juga bisa pendidikan, pengajaran, akhlak yang baik, teladan dan segala sesuatu yang diberikan orang tua kita. Bahkan kehidupan yang kita miliki melalui makanan dan minuman, semuanya itu adalah warisan yang diwariskan orang tua kita. Maka jangan selalu fokus harta yang akan diwariskan kepada anak-anak. Untuk orang tua, jangan selalu fokus pada kekayaan yang akan diwariskan, tetapi ingatlah untuk mewariskan ilmu, pendidikan, pengetahuan, dan yang lainnya. Tetapi di atas semuanya itu, yang terpenting adalah warisan kepada mereka ajaran yang baik, ajaran keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan tanamkan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam renungan pagi ini kita diingatkan posisi kita telah berganti. Kita sekarang telah menjadi anak-anak Allah. Kita sekarang anak-anak terang yang dahulunya anak kegelapan, yang dahulunya tinggal dalam perbudakan dosa. Sekarang kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, tentu kita akan menjadi pewaris dalam kerajaan Allah. Namun ada persyaratannya. Memang keselamatan itu telah kita peroleh. Namun bagaimana cara mempertahankan keselamatan itu hingga kita memperoleh keselamatan itu hingga akhirnya? Persyaratannya adalah kita harus rela menderita bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Rela menderita artinya mematikan keakuan kita, menaklukkan kedagingan kita. Sebab ada sebagian orang mengakui orang Kristen, tetapi masih takluk kepada roh-roh dunia dan keinginan daging. Orang seperti itu tidak menerima warisan dari Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, orang yang berhak menerima warisan Allah jika dia mau menderita bersama-sama Dia. Amin. Tuhan memberkati.